Selamat sore Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Kita memulai perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini dengan bernyanyi dari puji syukur nomor 329. Ya Tuhan, pandang hamba-Mu yang sujud menyembah, penuh syukur kepadamu dan hati berserah, sembah dan bakti umat-Mu, pujian kemuliaan-Mu seutuhnya terimalah, dan ampun-Mu limpahkanlah, berpalinglah kepada hamba-Mu, berpalinglah kepada hamba-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan sertamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, segenap umat yang mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming, selamat sore. Pada sore hari ini kita merayakan Ekaristi Kudus dalam rangka perayaan Hari Minggu Biasa yang ke-22. Lewat sabda-sabda Allah yang akan kita dengarkan bersama, kita diajak untuk semakin menyadari bahwa dalam mengikuti Sang Juru Selamat kita, yakni Yesus Kristus, bukan tanpa adanya kesulitan, bukan tanpa adanya kegagalan atau bahkan penderitaan, tetapi semuanya itu tetap akan kita alami sebagai konsekuensi dari iman kita kepada Allah, Sang Sumber kebaikan dan keselamatan kita. Karena itu, ketika kita berhadapan dengan berbagai macam tantangan dan cobaan, kita diajak untuk meneladan Yesus yang dengan setia menjalani seluruh kehidupannya, bahkan ketika harus menderita dan wafat di kayu salib. Semoga lewat perayaan ini dan sabda-sabda yang akan kita dengarkan memberikan kita peneguhan dan keberanian untuk terus mengikuti Yesus, Sang Sumber kehidupan kita. Pada perayaan kudus ini pula kita memohon rahmat keselamatan bagi saudara-saudari kita yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Bapak Alexander Effendi Rustam 10 tahun yang lalu telah menghadap hadirat Tuhan. Bapak Yohanes Ali Sutrisno 2 tahun yang lalu. Dan Opa Yohanes Tan Eng Sing Siang 22 tahun yang lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Semoga saudara-saudara kita ini atas segala perjuangan hidup iman mereka juga boleh mengalami sukacita dan kemuliaan Allah dalam kerajaan surga. Dan sekiranya ada kelemahan kesalahan, semoga lewat doa-doa kita ini Allah berkenan menghapuskan dan mengampuni dosa-dosa mereka. Sembari pula kita juga memohon semoga segenap keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan penghiburan dan dituntun di dalam seluruh perjuangan hidup iman mereka. Kita juga mau bersyukur bersama dengan Ibu Nova Lestari yang merayakan
ulang tahunnya. Semoga senantiasa diberikan sukacita dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan, dalam tugas pekerjaan dan pelayanan-pelayanannya. Agar layak pantas perayaan kudus ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita, kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah melaksanakan kehendak Bapa, sekalipun diejek dan dicemooh orang, sebagaimana pengalaman Nabi Yeremia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Seluruh hidupmu merupakan ibadat kepada Tuhan, suatu liturgi hidup, sebab Engkau telah mengorbankan dirimu kepada Bapa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah bersabda, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu, karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah
karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, melalui penderitaan putra-Mu, Engkau berkenan menganugerahkan kehidupan sejati kepada kami. Berilah kami keberanian dan kekuatan untuk menyangkal diri dan memikul salib kami masing-masing, agar kami layak menerima anugerah kehidupan sejati. Kami juga berdoa untuk rahmat keselamatan hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, khususnya bagi saudara-saudara kami, Alexander Effendi Rustam, Yohanes Ali Sutrisno, Opa Yohanes Tan Eng Siang, dan segenap umat-Mu dari paroki kami yang baru-baru ini telah menghadap hadirat-Mu. Semoga segala perjuangan hidup iman mereka sungguh memperoleh rahmat keselamatan-Mu, boleh mengalami sukacita dan kemuliaan surgawi. Bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kiranya Engkaulah yang senantiasa akan menuntun mereka dengan penuh kasih di dalam kehidupan mereka, terlebih di dalam hidup iman mereka. Kami juga ingin bersyukur bersama hamba-Mu, Ibu Nova Lestari yang merayakan ulang tahunnya. Dengan penuh sukacita, ia boleh mengalami kehidupan karena tuntunan dan berkat-berkat-Mu. Semoga dalam perjuangan hidup selanjutnya, Engkau tetap menuntun dan memberkatinya, memberkati keluarganya, serta segala usaha dan pekerjaan-pekerjaannya. Semua ini kami mohon kepada-Mu, ya Allah, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yeremia. Kata Nabi Yeremia, Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku Kau bujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari, semua orang mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Tuhan dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
padamu, Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Ya Allah, Engkaulah Allahku, ku cari-cari dan ku dambakan Engkau. Jiwaku menghauskan Tuhanku, laksana gurun gersang tandus tanpa air. Jiwaku haus padamu, Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Semoga hamba boleh memandang Tuhanku, melihat kemuliaan-Mu yang besar. Cinta-Mu lebih berharga daripada hidup. Hendaknya mulutku memuji-Mu. Jiwaku haus padamu, Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Demikianlah sepanjang hidupku, aku hendak menghormati Engkau. Jiwaku dikenyangkan dengan lemak dan sumsum. Aku bersorak-sorai dan memuji-muji. Jiwaku haus padamu, Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku telah menasehati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata hati kita, supaya kita memahami pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya, haleluya,
Haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, tidak sulit untuk kita menemukan orang-orang Kristiani atau orang-orang yang beriman yang berpandangan bahwa kalau kita sudah beriman, pasti segala sesuatunya beres. Dan harapannya adalah kalau kita sudah beriman, pasti kita tidak mengalami kesulitan atau mungkin kegagalan atau penderitaan. Nah, kalau kita perhadapkan dengan 3 bacaan yang kita dengarkan hari ini dalam perayaan Hari Minggu Biasa yang ke-22 ini, maka pandangan itu jelas menjadi tidak benar. Karena apa yang disampaikan dalam sabda yang kita dengarkan tadi, semuanya mengarahkan kita sebagai pengikut Kristus untuk sungguh-sungguh tetap setia ketika berhadapan dengan penderitaan, berhadapan dengan tantangan, pencobaan, berhadapan dengan mungkin kegagalan-kegagalan. Yeremia misalnya dalam bacaan pertama, Nabi Yeremia mengalami bagaimana ia merasakan penolakan dari umat
Nabi Yeremia mengalami pengolok-olokan ketika setiap kali ia mewartakan karya penyelamatan Allah. Tetapi Nabi Yeremia sungguh sadar bahwa sebagai utusan Allah, sebagai orang yang telah Allah utus untuk mewartakan kabar sukacita, kabar penyelamatan Allah, ia tidak boleh mundur. Ia harus tetap maju, dan meskipun ia harus berhadapan dengan berbagai macam tantangan. Nabi Yeremia berkata, setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Nabi Yeremia sebagai pewarta, sebagai nabi yang membicarakan atau menyampaikan apa yang benar menurut firman, seringkali mengalami tantangan yang sungguh luar biasa. Tetapi karena ia sadar bahwa ia mewartakan firman Allah, maka ia tidak mundur. Ia tetap maju meskipun harus berhadapan dengan berbagai macam tantangan itu. Ia yakin bahwa dalam pewartaan firman itu Allah akan menuntunnya, akan Allah berikan kekuatan sehingga ia dapat sungguh-sungguh mewartakan kebenaran firman Allah bagi orang-orang yang ia jumpai. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma mengajak kita untuk sungguh-sungguh semakin sadar kalau diri kita, kalau tubuh kita ini harus dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup. Kenapa? Karena tentu saja tidak ada persembahan yang lebih berkenan di hadapan Allah kecuali hidup kita sendiri. Karena itu, hidup kita ini ketika kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup di dunia ini, mari kita persembahkan kepada Allah. Bagaimana caranya kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup bagi Allah? Adalah ketika kita melakukan apa yang menjadi tugas perutusan kita masing-masing. Tentu kita masing-masing telah diberikan tugas untuk kita laksanakan sebagai bentuk pelayanan kita kepada Allah. Dan di sanalah kita mesti mewujudkan diri kita sebagai persembahan yang hidup. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan dengan setia apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita jalani sebagai orang-orang yang mengimani Allah, sebagai orang-orang yang sungguh mengikuti Yesus. Dan karena itu dalam bacaan Injil, setiap pengikut Yesus harus menyangkal diri. Yesus sangat menegaskan bahwa kalau kita sungguh-sungguh mau menjadi utusan yang dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, kita harus mampu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Tentu Yesus sudah memberikan contoh bagi kita bagaimana harus menyangkal diri. Kalau Yesus sendiri sebagai Allah, putra Allah, yang tentu saja mesti mempunyai tahta kedudukan,
tetapi semuanya itu ditinggalkan untuk penyelamatan umat manusia. Ketika harus menderita, ia harus tanggung. Kita mendengar bagaimana Petrus menegur Yesus ketika Yesus mengatakan atau menyampaikan bahwa ia harus menanggung banyak penderitaan. Kadang-kadang kita berpikiran bahwa kalau kita ini mempunyai suatu kedudukan atau jabatan, kalau kita ini sebagai orang yang sungguh-sungguh beriman, maka kita tidak akan menderita. Mungkin seperti itulah pandangan Petrus waktu itu. Karena ketika Yesus mengatakan bahwa ia akan menanggung banyak penderitaan, ia akan dibunuh lalu dibangkitkan pada hari ketiga, Petrus justru melihat bahwa itu hal yang tidak baik bagi Yesus, karena itu tidak akan pernah terjadi kepada Yesus menurut pandangan Petrus. Tetapi justru ketika Petrus mengatakan itu kepada Yesus, Yesus justru menegur balik kepada Petrus bahwa hal itu memang harus dialami kalau ia sungguh mau mengalami kehidupan kekal, ia harus kehilangan nyawanya. Nah, kita sebagai pengikut Yesus diajak untuk juga menyangkal diri di dalam perjalanan hidup iman kita. Saya dalam merenungkan sabda ini, karena kebetulan saya hubungkan dengan kehidupan keluarga. Apa artinya penyangkalan diri dalam membangun kehidupan keluarga? Tentu ketika pasangan suami istri saling memilih, pada saat itu tentu bukan berarti bahwa tidak ada pilihan lain. Pasti ada pilihan lain. Dan bukan berarti bahwa tidak ada yang lebih ganteng, tidak ada yang lebih cantik, pasti ada. Tetapi orang mau mengambil keputusan, memilih bahwa inilah pilihan saya, inilah pasangan saya. Meskipun ada yang mungkin lebih cantik, tetapi inilah yang saya pilih. Sebenarnya itulah bentuk penyangkalan diri ketika mengambil keputusan untuk membangun satu rumah tangga. Nah, setelah menjalani hidup rumah tangga, tentu saja bukan berarti bahwa tidak ada lagi wanita yang di luar yang lebih cantik. Tidak berarti bahwa tidak ada lagi laki-laki yang lebih ganteng di luar sana, selain pasangannya, selain suaminya. Ada. Tidak berarti bahwa Anda tidak lagi menyukai wanita yang di luar dari istri. Tidak berarti bahwa Anda tidak lagi menyukai laki-laki selain dari suami. Pasti yang namanya manusia pasti masih akan suka. Lihat wanita cantik pasti suka. Lihat laki-laki ganteng mungkin suka. Tetapi sebagai bentuk penyangkalan diri, Anda telah mengucapkan janji setia untuk hidup sebagai istri, sebagai suami dalam membangun hidup rumah tangga itu. Meskipun Anda suka mungkin ada di luar sana, tetapi Anda harus berani mengatakan tidak. Karena saya telah memutuskan pilihan saya untuk hidup bersamanya sampai seumur hidup. Itulah penyangkalan diri. Kalau Anda mencoba mulai melirik, menyukai, dan Anda melakukannya, dan mulai pelan-pelan mungkin meninggalkan pasangan, berarti Anda tidak menyangkal diri. Nah, inilah Yesus mengajak kita
lewat sabdanya yang telah juga ia tunjukkan kepada kita dalam tindakan nyata yang dilakukan. Sebagai anak Allah, pikiran kita mungkin dia tidak akan mati dan tidak akan pernah bisa dibunuh. Tetapi nyatanya Yesus mengalami hal yang demikian. Yesus tidak mempertahankan dirinya dalam kealahannya untuk hal-hal duniawi. Justru ia tinggalkan semuanya untuk datang ke dunia ini, lalu mengantar kita ke dalam kemuliaan Allah sebagaimana yang telah ia alami. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, semoga sabda-sabda yang kita dengarkan dan kita renungkan ini sungguh semakin meneguhkan kita untuk dapat menjalani kehidupan kita bersama dalam usaha iman kita, agar kita semakin mampu menjadi pengikut Yesus, semakin mampu menyangkal diri kita, sehingga kita dari hari ke hari semakin berkenan di hadapannya sebagai anak-anaknya, sebagai pengikutnya, yang kelak juga mengalami sukacita dan kemuliaan kerajaan Allah. Mari kita tanggapi sabda Allah ini dengan menyatakan kembali iman kepercayaan kita, syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, Tuhan kita Yesus Kristus memanggil kita untuk mengikutinya sambil memanggul salib. Ia mengajak kita untuk mempercayakan segala penderitaan kita kepadanya. Maka marilah mengatakan kepadanya, jadilah kekuatan kami, ya Tuhan. Jadilah kekuatan kami, ya Tuhan. Bagi gereja, ya Tuhan, semoga gereja semakin mengejawantahkan Kristus dalam kemantapan untuk melayani Allah dan masyarakat, dalam perhatian yang penuh kasih bagi kaum miskin, dan dalam pertobatan terus-menerus kepada Injil. Marilah berdoa kepada Tuhan. Jadilah kekuatan kami, ya Tuhan. Bagi umat Kristiani yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus, ya Bapa, semoga seluruh umat Kristiani hidup sesuai dengan tuntunan Injil tanpa takut dan memberi kesaksian tentang Tuhan yang tersalib. Marilah berdoa kepada Tuhan. Jadilah kekuatan kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita jiwa dan raganya, bagi mereka yang berkarya demi penegakan keadilan di dunia dan demi perdamaian di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, semoga mereka menyadari bahwa mereka bersatu dengan Yesus dalam sengsara dan wafatnya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Jadilah kekuatan kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang mengalami kesulitan untuk menerima kehendak Allah bagi dirinya serta panggilan hidup mereka, ya Tuhan, semoga mereka bertemu dengan sahabat-sahabat yang menuntun mereka serta memulihkan kepercayaan mereka kepada Allah dan sesama.
Marilah berdoa kepada Tuhan. Jadilah kekuatan kami, ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul untuk merayakan Ekaristi bersama-sama. Ya Tuhan, semoga kami selalu dengan jujur mencari kehendak Allah dalam persatuan dengan Yesus Tuhan kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Jadilah kekuatan kami, ya Tuhan. Mari sejenak dalam hati kita masing-masing kita juga sampaikan intensi atau permohonan pribadi kita untuk kebutuhan kita masing-masing. Sambil pula kita mengingat dan mendoakan saudara-saudari kita, keluarga dan orang-orang yang kita kasihi yang meminta kita bantu dengan doa. Khususnya kita berdoa untuk keselamatan saudara-saudara kita Alexander Effendi Rustam, Yohanes Ali Sutrisno, Opa Yohanes Tan Eng Siang, dan segenap keluarga dan juga umat paroki kita yang telah menghadap hadirat Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menghendaki agar setiap orang sungguh percaya kepadamu, dan dengan demikian sungguh boleh mengalami kehidupan yang kekal. Kami percayakan hamba-hambamu yang secara khusus kami doakan untuk keselamatannya. Dalam kehidupan di dunia ini mereka telah berusaha untuk menyangkal diri dan mengikutimu di dalam iman mereka kepadamu. Semoga semuanya itu sungguh menjadi bagi mereka jaminan untuk memperoleh rahmat keselamatanmu. Dan sekiranya ada kekeliruan, kekurangan, bahkan dosa-dosa mereka, tangan kasih pengampunanmu kiranya Engkau nyatakan bagi mereka, agar mereka sungguh bersih dan layak pantas masuk dalam kerajaan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Jadilah kekuatan kami, ya Tuhan. Bagi saudara-saudari yang merayakan ulang tahunnya, terlebih bagi Ibu Nova Lestari. Ya Bapa yang Maha Baik, Engkau menghendaki kami mengalami kehidupan yang bahagia di dalam kehidupan kami di dunia ini. Kegembiraan dan kebahagiaan kami tidak lepas dari berkat-berkat-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan bagi kami. Kiranya sukacita dan kegembiraan yang boleh dialami hamba-Mu Ibu Nova Lestari karena rahmat kehidupan yang telah Engkau tambahkan lagi kepadanya, semakin mendorong dan memampukannya untuk terus mengalami kebaikan-kebaikan-Mu di dalam seluruh kehidupan dan tugas pekerjaannya dalam keluarga. Dan semoga berkat-berkat-Mu yang boleh ia alami juga menjadi bagian dari orang-orang yang ada di sekitarnya, keluarga, dan teman-temannya. Dan mampukan dia untuk tetap menjalani kehidupannya sebagaimana yang Engkau kehendaki, agar sungguh boleh semakin mengalami pula sukacita kehidupan ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Jadilah kekuatan kami, ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengundang kami untuk mengikuti Engkau, serta mempersembahkan kurban-Mu bersama Dikau. Perkenankanlah kami bekerja juga bersama Dikau, untuk membawa hidup dan penyelamatan-Mu kepada semua saudara-saudari kami. Tinggallah berserta kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi persembahan. Lagu persembahan puji syukur nomor 379.
Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umat-Mu. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga berkat persembahan ini, kami Kau anugerahi roh Putramu, sehingga kami selalu siap sedia untuk berkorban demi terciptanya kebaikan bersama. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau sambil berseru, Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus.
Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Saudara kami, Alexander Effendi Rustam, Yohanes Ali Sutrisno, Opa Yohanes Tang Eng Sing Siang. Ketika dibaptis, saudara-saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Kristus dalam kematian. Semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Kristus dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu dan semoga percampuran Tuhan Yesus Kristus yang akan kita sambut mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku berpisah daripadamu.
Kita berdoa memohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Dimianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santo Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas perjamuan suci ini. Semoga dengan dikuatkan oleh rezeki surgawi ini, kami semakin rela mengorbankan diri demi cinta kasih kepada sesama, dan semakin setia menjadi pengikut Putra-Mu yang akan menuntun kami menuju kehidupan yang abadi. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Turunlah berkat Allah berlimpah-limpah bagi kita sekalian, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana, pekerjaan, usaha dan pelayanan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Mari kita tetap hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Lagu penutup puji syukur nomor 619. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai